Hai sahabat musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Berjumpa lagi yang pastinya Belinda akan memberikan informasi seputar musik dan juga mendatangkan bintang tamu yang super duper talented. Dan yang pastinya Belinda tidak akan pernah sendirian gitu kan di setiap episodenya. Dan hari ini Belinda juga sudah bersama dengan wanita cantik asal Universitas Brawijaya. Kita kenal dulu, tapi namanya panjang, aku nyontek dulu ya. Ini dia Tengku Putri Ayasha Radinka Nurtesa. Hai. Aku panggilannya siapa kalau boleh tahu? Ayasha. Ayasha. Oke, Ayasha boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman Music Generation di luar sana. Halo, namaku Tengku Putri Ayasha Radinka Nurtesa. Bisa dipanggil Ayasha, aku dari Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 22. Oh, kedokteran gigi. Iya. Pantas kalem gitu ya. Karena kalau ngurusin gigi orang kan harus kalem, harus sabar gitu ya. Iya. Oke. Berarti kesibukan Ayasha ini apa aja nih untuk ya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini karena aku mahasiswa semester akhir, of course skripsi. Oke. Tapi di luar itu, I actually have projects. Ya, aku masuk band, terus aku juga ada project with my girls. Oke. Ya, dan aku juga punya solo project. Oh, ya, oke. Banyak sekali proyek-proyek yang akan dirilis ya sepertinya ya. Ini udah di spoiler dulu ya gitu. Oke, informasi aja ya. Mungkin sobat musik di rumah udah pernah kedatangan Yufra gitu kan. Ada juga kemarin siapa ya, lupa itu namanya, juga salah satu dari Ciwi-Ciwi Yubi, si Kai. Nah iya soalnya kenapa dia bisa langsung inget, karena iya gitu pasti punya grup yang isinya berenam itu kan. Nah, ini juga salah satu dari Ciwi-Ciwi Yubi, betul ya. Oh, jadi kayaknya Ciwi-Ciwi Yubi nih keenamnya harus datang semua deh ke Music Generation ya. Udah 3 ya yang hadir di sini ya, dan yang ketiga kalinya ini ada si Ayasha. Oh, tadi kan sudah di-spoiler juga bahwa kamu ini sibuk di perhombenan juga ya. Homben di UB itu emang cantik-cantik gitu ya anak-anaknya. Oke, sebelum aku lebih dalam mengulik tentang kamu Ayasha, pastinya sibuk nggak? Susah dan sulit jadi satu nih. Sulit nggak sih untuk kamu membagi waktu antara perkuliahan kamu, skripsi, apalagi kan kedokteran gigi nggak susah ya pastinya, sama kesibukan kamu yang begitu banyak project ini? Nggak sulit sih. Wow. Tapi soalnya ya udah, weekday buat kuliah akademik, weekend buat non akademik. Oh, berarti memang benar-benar dibagi gitu ya. Pokoknya weekend khusus akademik, weekdays untuk akademik, dan weekend nggak boleh diganggu-gugat untuk project-project kamu gitu ya. Oh, ini pembagian waktu yang sungguh luar biasa. Dan berarti kamu kalau ikut home band ini udah dari waktu kamu masuk kuliah atau kayak gimana nih? Iya, masuknya waktu aku maba. Langsung. Jadi kayak masuk di UB gitu ya, kayak ada UKM. Apa nih yang cocok? Kenapa kamu milih home band nggak milih yang lain gitu? Mungkin PSM or something like another inilah UKM gitu. Sebenarnya waktu aku awal masuk kan angkatan 22 ya, kita nggak dapet yang kayak OH-OH gitu. Oh iya. Jadi I don't actually know a lot of options. Dan kayak aku mikirnya kalau di setiap univ pasti ada band, dan aku juga dulu suka nyanyi and everything else, jadi kayak ya udahlah masuk home band aja udah pasti ada gitu. Cari aman ya untuk UKM-nya ya. Berarti kalau kamu dari kecil nih pasti kan udah ada potensi dari kecil. Nah, kamu dari umur berapa udah mulai kayak, kalau kita bilang banci tampil tuh udah mulai dari umur berapa sih? Dari SD kelas 3 I think. Dari kelas 3 SD kamu udah berani untuk perform gitu ya. Itu diawali dengan apa berarti? Dulu emang suka nyanyi-nyanyi aja, terus kayak sama orang tua aku dilesin, terus ya udah. Ya udah aja mengalir aja gitu. Mengalir aja. Oke, berarti emang kamu dari kecil kalau suka nyanyi gitu ya, performnya tuh dari solo dulu kah, atau emang dari SD kelas 3 tuh udah ikut band aja gitu, atau kayak gimana sih? Aku sukanya ikut solo. Oh, solo. Baru ngerti perband-bandan itu waktu masuk SMA. Oh, SMA. Oke. Berarti kamu udah mulai punya band itu di SMA berarti ya? Bukan punya sih, tapi kayak lebih ke dikenalin sama guru musikku. Ini yang bisa main drum, ini yang bisa main gitar lah. Terus kayak ada acara di sekolah, terus disuruh tampil, ya udah gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya gitu ya, si Ayasha ini menjadi atau punya band waktu SMA atau
apa ya, berkecimpung di dunia band itu karena dorongan dari guru ya sebenarnya ya. Berarti memang dari kecil Ayesha ini kalau misalnya dari tarik suara didorong dulu ya kayak ayo nak gitu ya. Tapi akhirnya semuanya berkembang sendiri. Nah, setelah les terus pasti kan kamu punya pengalaman-pengalaman pribadi yang juga bisa kamu jadikan pengalaman gitu kan ya. Belajar-belajarnya itu pasti selain dari les, apakah juga kamu dari YouTube or something like ya mungkin lihat-lihat TikTok atau apa kayak itu gimana sih kalau kamu sendiri? Iya, aku nonton YouTube, TikTok kalau lewat. YouTube, YouTube aku suka nonton ini sih, Cherry Porter. Oke. Berarti belajarnya dari si dia ya, itu ya. Oh, I see. Kalem banget ya, kayak aku tuh berasa ngomong sama Ais tuh kayak berasa terlalu barbar gitu ya. Oke. Dan kita masih mau membahas banyak sekali yang namanya potensi-potensi dari Ayesha, apalagi waktu di kuliah pasti sibuk sekali ya gitu. Dan di dunia perkuliahan bandnya berarti udah banyak perform di mana aja nih kalau sama Ayesha sendiri? Aku baru masuk band itu akhir-akhir ini Kak. Oh iya, baru akhir-akhir ini ya. Jadi waktu aku masih maba sampai semester berapa ya? Semester 4 atau semester 5 itu aku kayak lebih fokus ke organisasinya di home band, belum masuk ke band. Oh oke. Nah tapi kan pastinya sebentar lagi akan ada banyak project-project juga kan yang akan dirilis. Nah kita mau bahas itu tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Ayesha, nggak apa-apa ya. Jadi jangan kemana-mana sobat musik, tetap bersama kami karena kita masih akan membahas seputar Ayesha dan project-projectnya. Jadi stay tune terus. Balik lagi di Music Generation where music matters, masih bersama dengan Ayesha. Yes, tadi kita sudah tanya-tanya gitu kan, kesibukannya sudah gitu kan. Terus bagaimana sih tipe belajarnya juga gitu kan, dari YouTube, dari les seperti itu. Dorongannya dia untuk menjadi seorang Ayesha yang sekarang itu juga seperti apa gitu kan. Juga di spoiler bahwa akan ada banyak sekali project-project yang akan dirilis gitu ya. Tadi ada yang namanya solo project, ada project with the girls juga ada sama si Ciwi-Ciwi Yubi itu kan. Ya boleh di spill dulu dong. Kok yang sama home-bandnya sendiri juga ada project ya? Bandnya itu kayaknya nggak termasuk home band, kayak di luar I think, tapi emang orang-orangnya home band. Oke. Jadi home band ini perpaduan antara anak-anak UB sama anak-anak luar UB gitu ya? Iya. Oke, tapi pasti sering banget proyekan kan sama mereka, kayak misalnya perform di acara apa kayak gitu, atau memang punya mungkin kayak mini konser mungkin? Belum ya? Next mungkin ya bisa. Oke, dan kita mau bahas tentang yang ciwi-ciwinya dulu, yang masih project bersama ciwi-ciwi. Apa sih projectnya yang akan dirilis itu? Kita akan rilis sebuah lagu single, terus dibarengin sama MV juga. Ya, lebih ke pop R&B I guess. Dan rencananya sih bakalan rilis tahun depan. Iya, karena kan kita maksudnya kayak sibuk juga kan, pada teman-temanku semua pada sibuk, terus susah banget nyari jadwal buat tektokan gitu. Susah. Apalagi fakultasnya kalian berbeda gitu, dan pasti pada sibuk skripsian. Belum lagi jadwal kuliah yang tiba-tiba ada kuliah. Aduh, kapan ini ya ketemunya gitu. Weekend pun kadang masih agak susah ketemu ya kalian berarti. Oh ya, tapi nggak apa-apa. Ditunggu dulu rilis. Ini single berarti ya? Single debut. Single debutnya si Ciwi-Ciwi Yubi di tahun depan. Bulannya nanti aja ya kan. Tunggu mereka kesini semuanya dulu aja. Baru nanti kita undang semuanya untuk rilis si single debutnya si Ciwi-Ciwi Yubi ini. Nah, ini bertemakan apa berarti? Cinta-cintaan kah? Atau mungkin komedi-komedian atau seperti apa ini untuk konsep-konsep lagunya si
Ciwi-ciwi Yubi ini? Ya cinta-cintaan sih, tapi kayak lebih ke savage gitu. Oh. Jadi ceritanya tuh kayak kita habis diputusin nih sama cowok. Terus si cowok itu, you have the audacity buat balikan sama kita, sama aku, gitu ya. No apologies. Oke. Ini bener-bener kayak cita-citanya yang savage, kayak kasih pembelajaran juga gitu ya kepada cowok-cowok yang menggampangkan kita gitu ya. Oh, itu kalau yang solonya apa ini solo projectnya si Ayasha? Rahasia. Oke deh, kalau gitu nanti kalau sudah dirilis kita undang lagi ya Ayasha untuk membahas project solonya itu seperti apa. Dan sebelum kita mendengarkan suara emasnya Ayasha, boleh dong kasih mungkin 1-2 kata untuk generasi muda di luar sana yang pengen banget mengembangkan talentanya tapi masih terhalang mungkin dengan keadaan yang ada seperti itu. Boleh dong? 1 atau 2 kata? 1-2 kata. Aduh kok gugup ya? Jangan gugup, yang udah mungkin jadi prinsip kamu seperti itu di dunia tarik suara seperti apa, boleh? Menurut aku, just push forward, jangan terlalu minder dengan apa yang orang katakan. Maksudnya kayak positive feedback itu tetap diterima, tapi kalau orang-orang kayak pengen menjatuhkanmu without reason, udah cuekin aja gitu. Oke. Jadi jangan pernah dengarkan ocehan-ocehan yang nggak penting itu. Bener. Ya kan, ambil positifnya aja dan kamu harus moving forward untuk menggapai cita-cita kamu. Seperti itu ya pokoknya ya. Seperti Ayasha yang pastinya selalu stunning dengan pengupayaan apapun yang sudah dia punya. Luar biasa, dan pasti sekarang kita harus mendengar suara emasnya Ayasha. Boleh ya untuk gitu stand out di sini untuk mengumandangkan suara emas kamu. Sudah siap Ayasha? Insya Allah. Insya Allah. Oke deh, kalau gitu ini dia penampilan spesial dari Ayasha. Check this out. the shame.